diawali dari rasa gelisah saya sekeluarga akan kondisi masyarakat sekitar. Kiai saya almarhum Kiai Haji Syuhada Bahri menasihatkan kepada saya bahwa Rahim, kalau di suatu tempat tidak ada dakwah, maka sesungguhnya di tempat itu tidak ada kehidupan. Itulah yang memotivasi saya sehingga berusaha untuk berikhtiar di dalam dakwah ilallah. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran sebagai mukjizat dan sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang hingga masa yang akan datang, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individu maupun kolektif. Sehingga hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu ain, yaitu wajib mempelajari Al-Quran bagi setiap orang muslim, dan jika tidak mempelajarinya maka akan berdosa. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersamaan dengan langkah-langkah di lorong perumahan Mangga 3 Pacirakang Dayak. Dari setiap rumah, suara orang mengaji menembus dinding hingga ke jalanan. Ada yang duduk di teras bersama anak-anak, ada pula yang dari dalam rumah. Rasa sejuk mengiringi langkah saya ketika berkunjung ke lorong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun saat ini Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam Jejak Islam, persembahan TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Bagaimana geliat kegiatan di Kampung Quran Raudah ini? Yuk ikuti perjalanan saya. Al-Quran sebagai petunjuk ibarat kompas atau peta yang memberikan kita pedoman agar sampai ke tujuan. Sehingga semakin kita memahami Al-Quran, maka pedoman hidup kita akan berada pada jalan yang benar. Dapat dipahami betapa pentingnya mengaji bagi orang-orang mukmin, yaitu agar dapat memelihara ketakwaannya atau menjaga diri agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Membaca Al-Quran sekaligus memahaminya tentu akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal ini menjadi manfaat paling utama. Rasulullah selalu menekankan agar umat yang telah mengerti Al-Quran dapat mengajarkannya kepada orang lain. Pembelajaran sebaiknya diberikan sejak dini. Nabi bersabda, siapa yang mengajarkan membaca Al-Quran kepada anaknya akan diampuni dosanya. Dan barang siapa yang mengajarkan dengan hafalan di luar kepala, maka Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Ketika sejak dini anak-anak dikenalkan kepada Al-Quran, diharapkan tumbuh kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Al-Quran adalah firman-Nya. Keyakinan yang tertanam sejak kecil akan terpatri hingga remaja dan masa dewasanya serta semakin meneguhkan akidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngaji ya, Ustaz ya? Iya. Ustaz sebagai pendiri Yayasan Pesantren Lorong Raudah Indonesia, Ustaz Rahim. Seperti apa sejarah berdirinya yayasan ini? Diawali dengan rasa peduli dengan kondisi masyarakat yang ada. Saya bersama keluarga
Itu tepatnya tanggal 18 Maret 2018 kami mendirikan awalnya Rumah Quran Bani Thohir. Setelah 4 tahun berarti ya? Ya, 4,5 tahun. Jadi berdiri dengan nama Rumah Quran Bani Thohir selama 1,5 tahun. Kemudian sesudah itu kita merasa bahwa kita harus berkiprah yang lebih besar. Maka kemudian lahirlah gagasan melahirkan pesantren Lorong Raudah Indonesia di bawah Yayasan Pesantren Lorong Raudah Indonesia. Hal ini kemudian terus berkembang. Animo masyarakat semakin bertambah. Akhirnya kami melihat perkembangan yang cukup baik. Dan kami kemudian menggagas di tahun 2020 untuk mewujudkan Kampung Quran. Dari penamanya ya, Kampung Quran sendiri, kenapa dinamakan Kampung Quran? Adakah potensi-potensi tertentu atau kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan di Kampung Quran ini? Pada akhirnya kami menamakan Kampung Quran untuk membingkai semua kegiatan yang ada di sini, mulai masjid sampai pesantrennya sendiri. Itu karena lorong yang panjangnya kurang lebih 160 meter, kami memiliki 13 sanggar cinta Al-Quran. Dan sanggar cinta Al-Quran itu, setiap sanggar itu setara dengan satu taman pendidikan Al-Quran. Satu TPA, satu TPA. Itu satu rumah. Satu rumah. Dan uniknya lagi karena pemilik rumahnya sendiri yang menjadi gurunya. Ada yang terlibat bapaknya, ibunya, dan anaknya. Ada yang mengajar neneknya bersama cucunya. Seperti itu kondisinya. Jadi tidak ada orang lain yang mengajar. Kurang lebih jumlah rumah di sini berapa? 34 kakak. Jadi ada 34 pengajar Al-Quran. Untuk pengajar Al-Quran sekarang jumlahnya ada 40. 40 orang. Di luar asistennya. Iya, 40 orang. Luar biasa. Itu yang keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri. Bisa menginspirasi juga teman-teman di seluruh persada Nusantara ya. Iya. Terus harapannya Ustaz ke depannya dengan adanya Kampung Lorong Quran ini? Harapan kami ke depan sesuai dengan namanya, Pesantren Lorong Raudah Indonesia. Semoga ada banyak tempat yang bisa menduplikasi apa yang sedang kami lakukan di sini. Insya Allah ini menjadi kontribusi yang sangat positif buat bangsa ini dan umat ini. Amin ya Rabbil Alamin. Insya Allah. Pesantren Lorong Raudah dengan konsep pesantren tanpa pondok, yakni pesantren yang memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lorong, mulai sumber daya manusia sampai sarana dan prasarana. Pesantren Lorong Raudah telah berhasil memfasilitasi pendidikan Al-Quran sejak dini, sekaligus memberikan apresiasi berupa pemberian piagam atau sertifikat kepada muridnya. Lantunan ayat suci Al-Quran mengiringi langkah pada setiap rumah terdengar suara mengaji, sehingga kehadiran pesantren ini sangat berdampak secara religius bagi masyarakat. Menjadi seorang yang mahir membaca Al-Quran tentu sangat besar keutamaannya. Yang dimaksud mahir di sini adalah ketika hafalan dan tajwidnya sama-sama memiliki kualitas bagus. Penghafal Al-Quran telah dijanjikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran menjadi hujjah atau pembela dan sebagai pelindung dari azab api neraka. Bahkan menjadi orang tua dari seorang penghafal Al-Quran sangat besar ganjaran kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Oleh karena itu, kegiatan Hafidz Quran pada pesantren Lorong Raudah ini begitu masif, tidak terlepas dari orang tua yang ingin anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Syam, pendidikan saya sekolah dasar kelas 6. Prestasi yang saya dapat di pesantren Lorong Raudah adalah dapat menghafal 2 juz, juara favorit Hifzil Quran tingkat pesantren Lorong Raudah Indonesia. Saya pernah mendapat juara 2 lomba
hafalan juz 30 di Pelangi Ramadan yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin. Saya juga adalah salah satu guru mengaji di pesantren Lorong Rauda Indonesia sejak kelas 5 SD. Saya sangat senang menjadi santri di pesantren Lorong Rauda Indonesia. Saya sangat senang dan bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Pendidikan Al-Quran kepada santri memberikan banyak kontribusi dalam tumbuh kembangnya, bukan hanya aspek religius, tapi mental dan kepercayaan diri. Hal ini cermin dari santri-santri di pesantren ini. Kegiatan belajar Al-Quran pada pesantren ini bukan hanya pada anak usia dini saja, namun bahkan orang tua pun ikut belajar. Ketika para santri belajar, mereka juga akan difokuskan untuk bertransformasi dari segi keilmuan sehingga dapat menjadi guru mengaji di kemudian hari. Hal ini menjadi alasan mengapa Sanggar Cinta Al-Quran di bawah naungan pesantren Lorong Rauda berkembang pesat, bahkan kurang lebih sekitar 40 sanggar. Sanggar ini merupakan rumah para murid yang secara sukarela menjadi tenaga pengajar Al-Quran. Ya wai, ya wai. Ya wailana in 5 harokat itu, 4 sampai 5. Seorang guru mengaji merupakan profesi yang sangat mulia dan begitu berkontribusi dalam pengajaran Al-Quran, sehingga pahala ilmunya akan terus mengalir bahkan hingga hari kiamat. Setiap bacaan yang dibawakan oleh santrinya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah, bahkan setiap huruf yang diamalkan serta dibaca oleh santri akan dihitung sebagai pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bapak-bapak? Boleh ya saya ngobrol-ngobrol ya? Hampir ya. Waalaikumsalam. Tadi dari kejauhan sebelum saya ke kediaman Bapak, saya dengar sayup-sayup ada suara seperti orang mengaji. Ini sedang belajar mengaji kah? Ya, sedang belajar mengaji. Dan bapak-bapaknya generasi milenial ya, yang diajarin generasi milenial di zamannya. Memang ada santri yang khusus seperti bapak-bapak ini kah? Yang santri khusus sih rata-rata khusus semua ya, kalau dilihat, karena khusus untuk belajar dari Iqra. Karena rata-rata ini yang datang mengaji di sini, datang belajar mengaji maksudnya, tidak ada yang sudah bisa mengaji. Kita termotivasi dari awal karena begitu kita sering mendengar beberapa ceramah atau kita mendengar dari media-media online betapa pentingnya kita hidup itu berpedoman pada Al-Quran. Jadi dengan dasar itu makanya kita berpikir untuk belajar Al-Quran. Kenapa yang lain bisa kita belajar? Kenapa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tidak bisa belajar? Itu yang jadi pertanyaan besar. Makanya dengan dasar itu kita saling, artinya berdakwah dalam bentuk perbuatan. Ini namanya dakwah dalam bentuk perbuatan. Kita melakukan kegiatan mengaji. Ada kadang datang teman, ketemu bapak-bapak. Ada sementara cerita, kita tinggalkan, minta maaf, kita pergi belajar mengaji. Akhirnya lama-lama dia juga terpengaruh dengan keadaan itu. Jadi saling menggait, saling mengajak berbuat kebajikan ya. Salah satu dengan mendalami atau mempelajari Al-Quran itu. Ya, Ustaz tadi dikatakan bahwa ada yang sama sekali nggak bisa ya. Berarti mulai dari nol ya. Dari nol besar. Terpaksa diajarinnya itu suka dukanya seperti apa sih mengajar? Ya, itu yang sebenarnya kita sebagai pengajar biasanya butuh kesabaran yang luar biasa, Pak. Karena kita harus menghadapi beberapa karakter. Ada yang artinya daya tangkapnya bagus, ya alhamdulillah, lancar-lancar. Tapi ada yang malah sampai berbulan-bulan, malah ada setahun lebih. Memang harus butuh berbagai macam trik bagaimana caranya kita untuk bisa
mengajar, kemudian yang diajar bisa memahami. Jadi itu mungkin suatu saya menganggapnya bahwa ini suatu hidayah di mana kita pengajar itu bisa memetik pelajaran bahwa kita dilatih untuk menghadapi berbagai karakter, sehingga kita itu bisa berpikir jauh betapa susahnya seandainya saya di posisinya. Ya. Kemudian Ustaz Harun, di beberapa lorong ini saya melihat di rumah-rumah tertulis Sanggar Cinta Al-Quran ya. Iya. Itu bagaimana? Apakah setiap sanggar itu, setiap rumah itu ada guru tersendiri juga? Kalau di sini yang sudah ada papan sanggar itu rata-rata awalnya yang punya sanggar dia jadi santri, belajar Iqra, kemudian seiring waktu dia sudah selesai wisuda, ikut pelatihan, dan dia diangkat menjadi guru. Jadi sanggar sanggar mengaji itu yang punya rumah yang jadi gurunya di situ. Jadi, mengajari anggota rumah juga. Anggota rumah dan santri dari luar. Santri dari luar. Jadi, iya. Tapi kebanyakan justru yang anggota rumah itu dikasih keluar. Karena terus terang tantangannya kalau kita dalam keluarga saling mengajari susah, Pak. Kadang saling ego. Kadang biar dibilang salah, dibilang betul. Atau mungkin karena kurang perhatian, karena merasa dekat ya. Dekat ya, betul. Jadi, atau disilang saja. Ya, sering silang. Sering begitu ya. Betul, ya. Iya. Jadi kita istilahnya kayak contoh anak saya kan. Anak saya lempar keluar. Biar diajari oleh guru mengaji yang lain lagi ya, Ustaz ya. Ya. Memperindah bacaan Al-Quran sangatlah dianjurkan, terlebih melantunkan dengan suara merdu, hukumnya adalah sunnah. Rasulullah pun membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dengan suara merdu, maka tidak heran jika memperindah bacaan dengan suara merdu menjadi sangat penting. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, karena suara bagus itu akan menambahkan keindahan bagi Al-Quran. Hadis riwayat Imam Hakim. Salah satu dari 3 ikon syiar Islam di Kompleks Mangga 3 Permai, Pacirakang, Makassar, yakni Masjid Hubbul Quran, yang makmur dengan berbagai aktivitas terkait Al-Quran dan keumatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Ya. Bagaimana sih sejarah berdirinya Masjid Hubbul Quran ini? Jadi masjid ini berdiri awalnya dari inisiasi Bapak Ustaz Rahimayau SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren Lorong Rauda Indonesia, yang berinisiasi mempertemukan antara pewakaf bangunan dengan pewakaf tanah. Pewakaf bangunan itu dari Uni Emirat Arab. Jadi susunan pengurusnya masjid ini diberi nama Pengurus Pemakmuran Masjid Hubbul Quran. Pengurus pemakmuran. Ya. Pemakmuran berarti orang-orang yang memakmurkan ya. Jadi masjid ini pengurus ini antara lain tugasnya bagaimana berpikir untuk memakmurkan masjid ini. Jadi di masjid ini aktivitasnya kebanyakan berkaitan dengan proses belajar mengajar Al-Quran. Ya. Jadi mulai dari santri belajar sampai menjadi guru mengaji, termasuk saya. Terus ini santrinya ini terdiri dari macam-macam latar belakang. Ya. Baik dari segi pendidikan maupun dari segi usia. Semua yang belajar mengaji itu dia datang salat subuh. Setelah salat subuh baru belajar mengaji. Setelah
setelah mengaji sampai waktu syuruk, ramai-ramai melaksanakan sholat sunnah syuruk. Setelah sholat sunnah syuruk, kelompok ibu-ibu biasa menyiapkan sarapan pagi ala kadarnya, dan itu sarapan paginya itu merupakan dana non-budgeternya masjid, karena itu ibu-ibu sendiri yang mengusahakan sumber dananya dari mana, terus bahannya dia sendiri yang bikin, sampai jadi bapak-bapak sisa santap saja. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bukan hanya aktivitas belajar Al-Quran saja, tapi proses dakwah Islam juga terasa begitu kental, seperti kegiatan tausiah setelah salat berjamaah. Hal ini demi memantapkan akhlak Qur'ani, sehingga membentuk karakter seorang muslim yang taat serta religius. Pembelajar itu tidak mengenal usia. Tidak hanya anak-anak sampai dewasa saja yang harus belajar, bahkan lansia sekalipun juga harus belajar, mengingat hukum mempelajari Al-Quran adalah wajib, maka tiada kata terlambat. Sebenarnya saya tidak tahu mengaji. Nanti saya sudah pensiun baru saya belajar mengaji Iqra. Setelah selesai belajar Iqra, saya lanjut ke membaca Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan Al-Quran, membaca Al-Quran. Waktu kecil saya tetap saya belajar, tapi yang saya pelajari itu bahasa Latinnya, bukan Al-Qurannya. Jadi saya sama sekali tidak tahu mengaji waktu kecil. Nanti umur 56 tahun saya belajar mengaji. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai membaca Al-Quran. Dalam belajar Al-Quran, metode pembelajaran yang tepat akan memberikan kemudahan dan pemahaman, bukan hanya mampu membaca, tapi dapat membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Saudara, ketika berjalan mengelilingi lorong, ucapan Assalamualaikum tak lepas dari bibir warga setempat yang berpapasan. Dengan senyuman, warga lorong terasa hangat kepada setiap saudaranya. Inilah pesantren Kampung Al-Quran Lorong Raudah Indonesia. Berbeda dengan pesantren lainnya, Kampung Al-Quran Raudah mengusung konsep pesantren tanpa pondok. Saudara, demikian perjalanan saya menyusuri Kampung Quran Raudah Mangga 3, Permai Paciarakang Dayak, Makassar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ediman Ferial. Berterima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Jejak Islam mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.